Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a lawla an hadana Allahur Rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhir zaman, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram yang mulia Al-Habib Mustafa Al-Hamid serta para asatidz, guru-guru agama, hadirin hadirat jamaah Majelis Zikir 7 Laksa Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bacaan yang kita baca setiap pagi menjelang siang hari Ahad ini adalah Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, hai Tuhan kami yang Maha Pemurah. Dari begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi, terus menerus memberi tanpa henti. Itu adalah makna karim. Al-Karim yang pemurah, yang memberi terus menerus tiada henti. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, hai Tuhan kami yang Maha Penyayang. Antal Jawadul Halim, Engkaulah yang Maha Pemurah. Dari begitu pemurahnya Engkau memberi sebelum diminta. Itulah makna Jawad. Hanya Allah yang bernama Jawadun Karim. Arti Jawad pemurah, memberi sebelum diminta. Arti Karim pemurah, terus menerus memberi tiada henti. Al-Halim Maha Penyantun, lambat marah. Allah begitu sabar melihat kemaksiatan yang kita kerjakan. Allah tidak langsung menindak perbuatan dosa yang kita lakukan. Bahkan Allah memerintah malaikat-malaikatnya untuk menahan dari mencatat dosa dari maksiat yang kita kerjakan, sehingga berlalu 6 jam. Setiap kali kita maksiat, setiap kali kita melakukan dosa, maka Allah memerintahkan agar maksiat yang kita kerjakan itu tidak ditulis dosanya dalam buku catatan amal kita, sehingga berlalu 6 jam. Maka apabila seorang hamba berbuat dosa, lalu dia iringi dengan tobat minta ampun kepada Allah, seraya menyesali atas apa yang telah dia perbuat, maka hamba itu tidak mendapatkan dosa dari maksiat yang telah dia lakukan tadi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang tidak berdosa, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kita ingin agar tidak melakukan dosa, itu kada mungkin, karena kita bukan nabi,
hanya para nabi yang maksum daripada berbuat dosa. Jadi kalau kita hendak menjadi orang yang kada mau berbuat dosa, kada kawa. Kita hendak menjadi orang yang kada akan melakukan kesalahan, kada akan bisa itu karena kita kada maksum. Kita kada termasuk orang yang dipelihara Allah daripada berbuat dosa itu. Tapi kalau kita ingin menjadi hamba yang tidak punya dosa, nah itu bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan. Setiap kali kita menggawi dosa, iringkan dengan tobat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat daripada dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosa bagi dia. Itu Al-Halim, Maha Penyantun, lambat marah, lambat murka Allah lawan hamba ini. Wa anta ni'mal mu'in, engkaulah ya Allah sepaling baik orang yang menolong. Paling baik orang yang penolong Allah, paling dekat dengan hamba, sehingga setiap hamba itu dalam kesusahan tidak ada yang paling patut untuk diseru, tidak ada yang paling patut untuk dimintakan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ini untung sebagai hamba yang mengimani bahwa kita punya Tuhan Allah, yang mana Allah orangnya panolongan, orangnya panyayangan, orangnya pangasihanan, orangnya sinsugihan, orangnya dermawan. Semuaan sifat-sifat terpuji ada lawan Allah. Semuaan sifat-sifat kemuliaan ada pada Allah. Tinggal kita hamba aja lagi, hakun kada beparak lawan Allah, hakun kada mendekat lawan Allah. Kalau kita hamba, kalau kita sebagai hamba nih, ada masalah, lalu itu maulah pusang kita, maulah pusang, itu hamba nang kada betuhan ngarannya, hamba nang kada betuhan. Orang pusang itu orang nang kada beisi Tuhan. La tukathir hammak ma quddir yakun. Dalam syair Imam Abdullah Al-Haddad, la tukathir hammak ma quddir yakun. Jangan kau perbanyak sedih, jangan kau perbanyak duka cita, jangan kau perbanyak pusang. Ma quddir yakun, sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Kita percaya Allah yang mentakdirkan apa yang terjadi pada kita. Ketika kita ada masalah, jangan lari dari masalah. Kita kembali kepada siapa yang menciptakan masalah itu. Kita dekati Zat yang mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi pada kita. Dan yakini Zat ini maha penyayang orangnya. Zat ini maha pengasihanan lawan hambanya. Zat ini maha baik dengan hamba-hambanya. Tinggal kita aja lagi hakun kada beparak nih. Hakun kada kita mendekat. Orangnya sugi, orangnya
orangnya dermawan, orangnya penyayangan, apalagi semuaan ada pada Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang. Maka yakini apa yang ditakdirkan Tuhan terjadi pada kita, semuaan timbul dari kasih sayangnya. Apa yang Dia takdirkan kepada kita, semuaan timbul dari cintanya. Bila orang tuh sayang, bila orang tuh cinta, pasti kada akan berbuat jahat kepada orang yang dicintainya. Ya kalau pasti kada akan berbuat jahat. Walaupun pada awalnya model menyakiti, tapi pada akibat perkara itu pasti kebaikan akan diterima oleh si hamba. Kita ambil contoh seorang dokter, itu pasti menginginkan kebaikan kepada pasien yang mengobatinya. Itu sumpah dokter sudah minta. Maka ketika seorang sakit, seseorang datang kepada dokter minta obati, dokter nang penyayang ni nah mendeteksi ini penyakit ini, lalu jadi si dokter nang tahu lawan penyakit kita, nang tahu lawan apa obatnya. Dokter ini pian je dokter ulun suntikan. Nah, menyuntik itu secara zahir model menyakiti. Apakah dokter itu kada sayang lawan pasiennya? Apakah dokter itu kada hendak berniat baikkah lawan pasiennya? Apakah dokter itu dengan menyuntik berniat jahatkah lawan pasiennya? Ada. Walaupun secara zahir si dokter itu model menyakiti, tapi pada hakikatnya dokter itu ingin berbuat baik kepada pasien yang sedang diobatinya. Pasien-pasien yang mengerti, si pasien yang mengerti itu ketika disuntik oleh dokter, apakah marah? Liwar pian ni menyakiti ulun, ada jadi ulun membayari, kata kala. Malahan dia disuntik oleh dokter, berapa dok ya? Sekian je dokter, 1 juta aja, bayarinya aja. Ayo, tuh pasien yang mengerti itu. Ujar si pasien dari masih dokter lah, berapa teh? 1 juta aja. Sekali suntik 1 juta misalnya bayarannya. Senang aja hati pasien. Apalagi ini sudah disuntik tadi, asa nyaman, awak sembuh daripada penyakit. Garing hal lagi, pas itu pulang, ada jarak, ada berobat. Walaupun sekali bersuntik 1 juta, 2 juta. Kita ni sudah rancak lawan Allah, melihat merasakan kebaikan Allah. Setiap takdir yang kita terima itu karena asalnya kebaikan dari Allah, karena timbulnya takdir itu dari kasih sayang Allah, pasti akan membuahkan kebaikan. Tapi kadang-kadang kebaikan Allah itu kada kita lihat karena mata hati kita ditutupi oleh nafsu kita. Mata hati kita ini tertutup dengan syahwat nafsu. Sehingga ketika sesuatu itu terjadi di luar kehendak nafsu, di luar kehendak diri, maka kita anggap itu satu kejahatan, satu keburukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita ambil contoh
Garing. Garing itu gawian Allah, kehendak Allah kepada kita hamba. Karena ini timbul dari zat nang maha penyayang, pasti sebenarnya dalam garing itu ada kebaikan nang akan dia berikan kepada kita. Ya akan dia berikan kepada kita dari ujian berupa garing itu. Tapi karena kita ini buta mata hati, ada sesuai lawan kehendak si nafsu, maka lalu hati kita sangkal, hati kita kecewa, hati kita marah. Kenapa aku garing? Kenapa aku ada sehat? Berapa banyak agenda kerja, berapa banyak gawian-gawian ku tabangkalai. Sangkal hati. Nah, orang nang sangkal itu, orang nang pusang itu, hakikatnya orang nang kada betuhan. Karena inya kada ridha dengan takdir Tuhan. Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala bala'i walam yarda biqada'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa kada bersyukur atas nikmatku, kada sabar atas ujianku, kada ridha dengan takdirku, falyatlub rabban siwa'i, carilah Tuhan selain aku. Ujar Tuhan. Ujar Tuhan. Tuhan saja kada mengakui kita sebagai hamba. Tuhan kada mengakui kita sebagai hamba apabila kita kada ridha dengan takdirnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan menggaduh pusang. Pusang jangan digaduh. Karena pusang itu sekali lagi orang yang kada ridha dengan takdir, maka bila kita kada ridha dengan takdir, Allah kada mengakui kita sebagai hambanya. Tuhan mempersilahkan kita mencari Tuhan selain zatnya. Falyatlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain aku ya Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi yakini apa yang terjadi kepada kita semuaan kebaikan. Semuaan baik. Takdir itu sebagaimana ujar ulama ada 4. Takdir itu 4. Sehari semalam 24 jam itu 4 berpindah dari A1 K2 3 4. Kada lepas dari 4, kada lepas dari 4. 24 jam kita nih. Kada lepas dari 4 nih. Yang pertama takdir taat. Takdir taat. Saat ini alhamdulillah kita ditakdirkan Allah untuk duduk di majelis zikir, menyebut namanya, mengagungkan asmanya, bersalawat kepada baginda Rasulullah kekasihnya, dan kita juga menghadiahi orang tua kita, keluarga kita, dan orang yang kita cinta. Alhamdulillah, ini adalah takdir Tuhan. Di masa azali, Allah dengan sifat iradatnya telah mentakdirkan pertemuan ini. Di masa azali, sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah menghendaki pertemuan mulia ini. Jadi ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan kita hendak berkumpul di sini, kada. Ini memang sudah ditakdirkan Tuhan di masa azali. Sebelum langit, bumi, alam semesta Allah ciptakan, Allah sudah bersifat iradat dan dia sudah mentakdirkan, menghendaki apa-apa yang akan terjadi pada makhluk ciptaannya.
Apa-apa yang akan diperbuat oleh hamba-hambanya, dia mentakdirkan itu semua. Beritaan takdirnya sudah. Jadi amun berpikir kayak itu, syukur benar kita nih. Kita nih beriman Islam, jadi umat Rasulullah. Ini bukan kebetulan aku lahir dari abah mama nang Islam, lalu aku agama Islam. Kadang itu kebetulan aku lahir di lingkungan orang Islam, jadi aku Islam. Kadang masalah lain itu nyata lain sudah. Ada zat yang maha berkehendak yang menentukan itu. Karena sebelum kita ada, semuaan bisa terjadi. Bisa aja kita lahir di lingkungan keluarga yang kada Islam, maka kita kada Islam. Di lingkungan orang yang kada bertuhan, komunis misalnya, kita tidak akan percaya lawan Tuhan. Ini sama antara beriman kada, putih hirang, tinggi rendah. Itu sama, manusia itu asal sebelum ada. Lalu siapa yang menentukan, oh ini jadi putih, ini jadi beriman, ini jadi taat. Ada zat yang maha berkehendak itu. Ya Allah ngarannya. Jadi ini takdir taat nih. Saat ini kita ditakdirkan taat. Yang kedua, takdir maksiat. Mungkin di luar sana atau di belahan bumi mana, di saat kita berzikir menyebut nama Allah, di saat kita beribadat, di saat kita melakukan taat, mungkin di belahan bumi mana ada orang-orang yang berzina, ada orang-orang yang mabuk-mabukan, ada orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa lainnya. Kita alhamdulillah kada ditakdirkan itu. Yang ketiga, takdir berupa nikmat. Berupa nikmat. Dapat harta, nikmat harta ngarannya. Nikmat sehat, nikmat berisi keturunan, nikmat kabul hajat. Napa nang dikehendaki Allah kabulakan pun nikmat. Nah ada juga orang-orang yang ditakdirkan Tuhan mendapatkan bala ujian. Bala ujian. Diuji Tuhan pada harta, diuji Tuhan pada keluarga, diuji Tuhan pada lingkungan, bahkan diuji Tuhan pada diri sendiri berupa garing misalnya. Nah, keempat takdir itu bila kita bisa menyikapi, maka semuaan akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena kita yakin bahwa yang mentakdirkan keempat macam itu adalah zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Asal kita bisa menyikapi. Takdir taat. Kita ditakdirkan Allah taat, kawa membaca Quran, kawa berzikir, kawa bersalawat, itu takdir taat. Kayak apa cara menyikapi takdir taat itu? Sikapi dengan syuhudul minnah minallah, memandang anugerah datang dari Allah. Memandang bahwa aku kawa menggawi taat mengini adalah semata-mata anugerah Allah, semata-mata nikmat dari Allah. Bukan dari kepintaranku, bukan dari kehebatanku, bukan dari kekuatanku. Aku kada punya apa-apa. La haula wala quwata. Kada ada daya, kada ada kekuatan kecuali dengan Allah. Nah itu orang taat. Ketika dia melakukan taat, yang dipandangnya itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah.
sehingga dia terhindar daripada ujub, apalagi sombong. Ujub aja ada, apalagi sombong. Iyanang kita dalam Fatihah itu Tuhan melajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah melajarin itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bila iyyaka na'budu jalan wa iyyaka nasta'in jalan, hanyar ihdinas siratal mustaqim. Itu tunjuki kami, tetapkan kami pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah penggabungan antara na'budu dan nasta'in. Na'budu syariat, nasta'in hakikat. Gabungan antara syariat dan hakikat itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus namanya jalan para nabi, para wali, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi na'budu nasta'in. Iyyaka na'budu, akan engkau kami beribadat. Jadi ada tetap ibadat itu, tetap digawi ibadat. Sembahyang tetap digawi, puasa tetap digawi, berzakat tetap digawi. Itu syariat ngarannya. Berzikir, bersalawat, itu syariat tetap digawi. Nah, bila sudah iyyaka na'budu, akan engkau kami beribadat, kami nang mana? Kamu nang mana? Nah, sambungannya wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta pertolongan. Akan engkau kami minta pertolongan. Jadi artinya apa? Kami itu tetap ada. Aku bahasanya aku. Kami itu kan ya aku toh. Aku tetap ada. Aku beribadat tetap ada. Aku sembahyang, aku puasa, aku berzakat. Itu ngaranna niat. Tapi yang dihilangkan itu adalah mengakui bahwa ibadat itu datang dari kemampuanku. Tetap aku ada, aku sembahyang. Tapi aku nang mana? Aku nang mana? Aku nang ditulungi Tuhan. Jadi aku ni kada kawajib menggawi sembahyang nang ini. Aku kada kawajib berzikir ini. Aku kada kawajib salawat nang ini. Bila kada ditulungi Tuhan. Nah, jadi ini ada orang mengaji ilmu nang apakah? Jadi kada ba aku lagi, kada boleh ba aku. Napa ikam tak akui sirik kan aja. Napa ikam tak akui sirik. Orang nang kayak itu coba bila kada bako nikah kada kawa pikiran. Ikam ko nikahkan lawan si anu bin si anu. Pasti harus bako. Aku terima. Maulah Allah terima. Mau lah. Mau nih tuh. Orang kayak itu tuh. Nang kisah anak kada mau bako ujung-ujungnya betamat sembahyang. Masih tak akui aja, masih tak sembahyang kada, puasa kada. Tapi nikah parancaknya pada diorang. Sembahyang mana mau. Jadi tetap ada aku, tapi jangan diakui. Aku tetap ada, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang. Aku tetap ada, tapi aku nang mana? Aku nang ditulungi Tuhan. Di situ kan selamat sudah kita hakikatnya. Jadi aku ada, tapi aku nang ditulungi Tuhan. Aku nang ditulungi Tuhan. Itu sudah selamat, itu sudah orang sudah selamat. Jadi ini setiap gerak dan diamnya itu bujur-bujur merasa pertolongan Tuhan lawan inya. Jadi kada mengakui lagi ibadahnya ini. Ketika dia baca Quran, ini kada mengakui aku nang baca Quran kada, ini pertolongan Tuhan. Ketika ini sembahyang,
Inja kada mengakui aku nang sembahyang nang ini, tapi di pertolongan Tuhan. Selamat itu orang. Karena syariat lawan hakikatnya bergabung. Dan memang harus kayak itu mensikapi daripada takdir taat itu. Bila salah mensikapi, jadinya ya nang kada baik. Jadinya waktu sembahyang tak pandang saurang nang sembahyang, akhirnya jadi ujub, imbah ujub, lalu jadi sombong. Nah bila sombong itu sudah jadi musuh Tuhan, jadi musuh Tuhan. Yang kedua, takdir maksiat. Nah, ketika kita ditakdirkan maksiat, kayak apa mensikapinya? Sikapi dengan tobat kepada Allah. Bila kita tobat lawan Allah, menyesal dengan apa yang telah kita perbuat, jadi kita kada menyalahkan Allah adalah setiap kali kita mengalami maksiat, ini gara-gara Allah Ta'ala pun mentakdirkan aku maksiat. Bukan itu. Ketika kita ditakdirkan Allah maksiat, kita reda. Kita reda dengan takdir Tuhan, tapi kita sikapi memandang ini maksiat timbul pada diriku, kayak apa menyikapinya? Kita sesali, minta ampun lawan Tuhan. Nah, bila kita minta ampun lawan Tuhan, menyesal dengan apa yang kita kerjakan, nah itulah cara mensikapi takdir maksiat. Maka setiap dosa yang timbul daripada maksiat, apabila diiringi tobat, maka dosa itu berubah menjadi pahala. Inilah kebaikan Tuhan. Inilah bentuk kasih sayang Tuhan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang tobat dari dosa, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti dosa mereka hasanat, pahala. Allah ganti dosa mereka menjadi pahala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sehingga dosa-dosa dihapusakannya. Dosa-dosa Allah hapusakan. Tambah lagi rahima, penyayang. Di mana bentuk kasih sayangnya? Dosa itu diganti jadi pahala. Nah, jadi biasanya bila ghafur itu berganding rahim. Lihat ya yang di Quran kan. Wallahu ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurar rahima. Bila ghafur pasangannya rahim biasanya. Ghafur pengampun. Bila kita menggawin dosa, minta ampun lawan Tuhan, sidin hapusakan dosa kita tuh. Sidin ampuni dosa-dosa kita itu. Ada peduli kayak apa aja banyaknya dosa. Nah, beganding lawan rahim, imbah sidin ampuni dosa, sidin sayangi pulang. Sidin sayangi, imbah dosa diampuni, sidin sayangi. Bukti sidin sayang, saapa genal dosa kita sudah diampuni sidin itu, saapa genalnya dosa daripada maksiat itu, sidin ganti dengan pahala. Sidin ganti dengan pahala. Nah, jadi ini cara mensikapi takdir maksiat. Semuaan baik bagi hamba, semuaan baik bagi hamba. Ya dalam riwayat ada seorang hamba ketika hari kiamat dijulung buku amalan, buku catatan amal nih. Sekalinya menggawi, sekalinya di buku catatan amal ini banyak benar pahala-pahala. Ujarnya asa kadesuah, menggawi taat nang luar banyak cenene. Asa kadede, tapi pahala sembanyakan. Pahala sembanyakan. Jadi ujar si hamba din asa lain buku catatan ulun. Wahai malaikat, ini malaikat tukang julung. Napa nih banyak benar pahala?
waktu di dunia asa kulir menggawi ibadat, waktu di dunia kulir beramal, waktu di dunia kulir menggawi taat. Kenapa banyak benar pahala? Ujar malaikat, nini tahulah pahala nenek. Pahala nang asalnya dosa-dosa ikam sesali, ikam tobat, maka dosa ikam itu berubah jadi pahala. Ndarok itu himung benar si hamba nih. Lalu gula-gula buku nah dibukainya malaikat banyak lagi dosa-dosa ku nang ada tercatat di sini. Mencari dosa nang lain laginya. Dengan harapan apa? Dengan harapan mudah-mudahan jadi pahala juga. Jadi memang Allah tuh kayak itu kan hamba. Bila hamba nih minta ampun bujur-bujur, tobat bujur-bujur, maka dosa itu jadi pahala. Tapi kada semuaan dosa jadi pahala, tergantung si hamba nih bujur kada tobat, bujur kada menyesali. Bila bujur si hamba ini tobat, menyesali lawan setiap maksiat, itu berubah jadi pahala tuh dosa-dosa itu. Kita ini kebanyakan dosa, lalu kadang-kadang ada ingat lagi tobatnya. Ada ingat lagi tobatnya. Untung kita umat Rasulullah ini diberi Tuhan amalan-amalan lewat Rasulullah sekira penghapus dosa. Nang mana bila kita mengamalkan ini dosa sekian puluh tahun diampuni aja. Karena kebanyakan menggawi maksiat dosa nih, apalagi dosa di hati nih, sehingga kita ini kada sempat lagi untuk tobat, untuk menyesali paribase marinciakan dosa kita ini, kita kada kawa. Jadi Allah tuh mengampuni secara umum. Mangkaya pian baisi amalan pian ma'amalakan salawat na ujar Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu baca 80 kali, jangan lebih, jangan kurang, setiap asar hari Jumat. Bisa imbah sembahyang asar langsung duduk, atau birisakan gawian jam 5 sudah biris gawian, toko sudah tutup, duduk lagi pian baca bacaan itu sekali duduk aja, kada boleh mencicil, kada boleh mengaridit. Sekali duduk pian baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Membaca itu dapat 2 faedah. Pertama faedahnya pian diampuni dosa selama 80 tahun. Satu, yang kedua pian dapat pahala seakan-akan beribadat 80 tahun. Rinciakan nak, amun kita berumur 80 tahun, kaulah merinciakan dosa kita nak kebanyakan itu. Ndak awa. Nih apalagi dosa di hati nih. Ujub, sum'ah, riya, hubud dunia, macam-macam. Dosa di mata, dosa di telinga, dosa di muntung, kebanyakan dosa. Cakanya kita kawam merinciakan dosa-dosa kita tuh kita ganang, kita tobat. Setiap satu dosa kita sesali, tobat, jadi pahala tuh. Enak menggenang pulang dosa ini, tobat, sesali, minta ampun on Tuhan, jadi pahala tuh dosa itu. Tapi karena kebanyakan dosa, akhirnya apa? Allah tetap sayang lawan kita umat Rasulullah, sidin bari'i lewat lisan Rasulullah, amalan-amalan nang dengan amalan itu secara umum Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi nu salawat tadi luar biasa salawat kita. Amalakan kita pian ibu-ibu nah. Waktu sisihakan imbah asar hari Jumat. Imbah asar hari Jumat sisihakan waktu barang setengah jam ini tuh ada sawat 10 menit kah 20 menit. Baca nih tuh bila
ada auran, tuntunan aur dahulu pokoknya waktunya imba asar. Imba asar tuh sampai maghrib waktunya. Asal sebelum maghrib Pak, jangan imbah maghrib. Tuh kada imba asar lagi nih Pak. Nah, jadi sisihkan waktu untuk membaca amalan itu. Luar biasa amalannya itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimah. Itu di Tahrim Hadramaut Habib Umar bin Hafid ketika ulun di sana sempat waktu 4 daurah itu habis hari Jumat habis belajaran. Jadi kada langsung asar kada belajaran sidin habis asar tuh. Nah, sampai jam 5 lewat untung belajaran. Nah, dudukan membaca itu. Habib Umar 4 membaca itu juga. Nah, jadi orang maka Habib, maka alim, maka ahli ibadat tetap aja orang mengamalkan salawat itu. Ada seorang ini apa? Alim kada, ibadat kada, banyak dosa pulang. Sudah banyak dosa, kulir pulang. Bamalan nang penghapus dosa itu. Kemudian yang ketiga takdir nikmat. Dapat duit, nikmat sehat, dapat keturunan, dapat pasangan, itu nikmat berkah. Nah, bila dapat nikmat, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur pasti aku tambah. Mensyukuri nikmat itu adalah dengan pertama ingat dengan yang memberi nikmat. Setiap kali kita dapat nikmat, kita ingat Allah yang memberikan nikmat itu. Yang kedua, menggunakan nikmat itu di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang keempat, bala ujian. Ujian itu bisa di anak, bisa di kuitan, bisa di pasangan hidup, bisa di harta, bisa di lingkungan, macam-macam Allah mendatangkan ujian. Kita hendak ini kada terlaksana, kita hendak itu kada tercapai, kita hendak ini gagal, itu bagian dari ujian Tuhan. Sabar mensikapinya itu. Yakini dengan sabar maka akan ada bisyarah dari Tuhan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira orang yang sabar. Ini pasti sudah. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira orang yang sabar. Orang yang sabar itu akan ada kabar gembira dari Tuhan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dibayar orang-orang sabar itu balasannya tanpa hitung. Pahala sabar itu kada ada hitungannya. Pahala sabar itu kada ada ujungnya. Kada ada ujungnya. Nah, jadi artinya bila kita diuji Tuhan, Allah hendak meninggikan derajat kita. Allah hendak memuliakan kita. Allah hendak menjadikan kita sebagai kekasihnya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang-orang sabar. Bila kita diuji Tuhan, berarti Tuhan hendak menjadikan kita sebagai kekasihnya, orang yang dicintainya. Nah, bila kita berpikiran itu, kawatu kita mensikapi sabar, mensikapi ujian dengan sabar. Bila kita memikirkan bahwa setiap orang yang diuji Tuhan cagaran bertinggi derajat, dosa diampuni, jadi kekasih Tuhan, maka insya Allah setiap ujian yang datang kita akan bisa sabar menghadapinya. Nah, jadi 4 hal itu takdir Tuhan. Nah, pertama taat.
nang kedua maksiat, nang ketiga nikmat, nang keempat bala. Bila kita bisa mensikapi nang empat ini, semuaan datang, semuaan jadi kebaikan bagi kita, semuaan jadi kebaikan sagan kita. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan, itulah bentuk perhatian Tuhan lawan hamba. Kita alhamdulillah dijadikan sebagai hamba yang beriman, yang percaya kepada Allah, dan kita meyakini Allah Tuhan kita adalah zat yang maha segala-galanya, maha sempurna, maha agung, maha penyayang, maha pengasih, maha penolong. Nah, tinggal kita aja lagi hakun kada beparak lawan sidin, tinggal kita aja lagi hakun kada mendekat lawan sidin. Bila kita sebagai hamba nih ada pusang masih, ada sedih, itu pertanda iman kita kurang. Semakin banyak pusangnya, semakin kurang imannya. Sebaliknya, semakin kuat iman seseorang, semakin bahagia hidupnya karena dekat dengan Tuhan. Nah, itu orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah kekasih Allah Ta'ala itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut atas mereka, wa lahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka busyra, kegembiraan, baik di kehidupan dunia apalagi di akhirat. Di dunia mereka selalu gembira, apalagi di akhirat. Bukan berarti mereka itu kadeda garing, kadeda ujian, kadeda apa artinya, kadeda miskin. Orang-orang wali banyak nang miskin, orang-orang wali banyak nang garing, orang-orang wali banyak nang kana ujian musibah. Tapi mereka mensikapi itu dengan pas. Mereka mensikapi itu dengan bujur. Imam Fudail bin Iyad, sidin kehilangan anak. Tertawa sidin. Anak sidin mati tertawa. Jadi ujar masyarakat, gila saya guru itu sudah stres anak mati. Takut nang murid, pian guru napa pian setawa-tawa anak mati. Urang mana masyarakat umum nang kada tahu tuh menyebut pian udah sidin, aku memikirkan anakku ini nah disayangi Allah. Aku nih sayang lawan anakku, aku nih sayang anakku. Ternyata Allah lebih sayang lawan anakku, maka aku gembira memikirkan nang itu. Artinya kada senang lebih si anak nang lebih disayangi Tuhan. Kada senang lah, kada himong lah besi anak nang dicintai oleh Tuhan. Nah itu orang berpikir caranya nang gaya itu. Anak lagi halus mati, tertawa aja si tuan guru nih, tertawa. Karena orang berpikir, amun umpat aku belum tentu inya bahagia, belum tentu inya senang. Walaupun artinya macam-macam, misalnya di dunia ini beri sepeda motor tuh karakan. Tapi kalau inya bersama Allah, inya kakanakan pulang, belum balik, masuk surga inya. Di surga napa nang kadeda? Di surga napa nang kadeda? Jangankan istana di surga, tempat sandal di surga aja lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat sandalnya aja, tempat sandal orang surga lebih hebat, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, jadi cara berpikir itu aja kita rubah. Cara berpikir nih, cara berpikir yang kita rubah. Setiap kali ada takdir Tuhan nang menimpa kita, nang datang lawan kita, itu cara berpikir aja kita. Cara berpikirnya kayak apa? Saya kira takdir itu bukan mendatangkan kesedihan lawan kita, tapi mendatangkan kegembiraan.
Itu caranya aja kita pikirkan itu caranya. Cara berpikir kita itu amun kita memikirkan nang kada bagusnya, nang kada nyamannya, ya saja taruh hati. Tapi bila kita berpikir nang kebaikan-kebaikan nang cagaran kita terima dari Allah, nah kita bisa senang kita bisa senang. Nang kayak orang garing. Mun kita memikirkan ada kok ke pasar, ada kok berjalanan, pemasukan ke beda, pusang lalu kawannya syaitan Tapi bila kita berpikir dengan garing ini, aku kada maksiat lagi, pahala tetap datang lawan diaku walaupun aku kada menggawi. Waktu sehat baca Quran sehaju sehari. Garing ada baca Quran sehaju sehari, tetap pahalanya dapat. Itu nang dipikirkan. Hanya pulang dosa diampuni, derajat bertinggi bila sabar. Memikirkan itu lalu senang. Orang senang kada ada lagi sadih. Nah, jadi itu maksudnya tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al-Fatihah. Rabbil ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa yang mulia. Doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan badal maut. Allahumma win sarakatil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal afun hisab. Rabbana la tujigh qulubana wa hidaytana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian, insyaallah pada hari Jumat tanggal 2 Dzulhijjah kita akan mengadakan haul sesaman di majelis ini, yaitu majelis Dalailul Khairat dan Qasidah Burdah. Jadi insyaallah hari Jumat ini akan dilaksanakan haul sesaman Al-Madani dan insyaallah akan diijazahkan Dalailul Khairat dan Qasidah Burdah serta wirid tariqat Sammaniyah. Wirid tariqat Sammaniyah. Insyaallah Jumat, hari Jumat ini hidup 2 Dzulhijjah. Bahari Abah Bung Sukumpul sidin setiap hidup 2 Dzulhijjah pun sidin melaksanakan haul nang dihadiri oleh ratusan ribu umat waktu sidin hidup. Jadi insyaallah Jumat ini. Jadi jemaah bertahan di hari Jumat ini.